Belakangan ini Jakarta lagi panas-panasnya. Siang hari suhu Jakarta bisa mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius. Panas menyengat membuat tubuh gampang berkeringat. Ada apa ya dengan matahari di langit Jakarta? Aduh, pemirsa RCTI, kerasa nggak sih cuaca Jakarta hari ini tuh lagi panas-panasnya banget. Ya, kalau misalnya saya cek nih di aplikasi HP saya, suhu udara Jakarta bisa tembus 35 derajat Celcius. Nggak heran kalau kita tuh ngerasa saat ini kayak kebakar matahari gitu. Aduh, nggak banget. Yep, Jakarta lagi panas-panasnya. Siang hari suhu udara bisa mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius dengan kelembaban udara tinggi. Cuaca panas menyengat mulai terasa jam 10 pagi hingga jam 16 sore. Tak heran banyak warga kepanasan dan kegerahan saat beraktivitas di luar ruangan. Panas banget Kak, udah 2 hari 3 hari ini panas banget. Kalau keluar pakai sarung tangan, pakai masker, helm, udah gitu lebih banyak minum air deh, biar nggak dehidrasi aja gitu. Panas, udah beberapa hari, hampir mungkin seminggu. Sabar-sabar ya warga, karena menurut BMKG, Jakarta bakal terpanggang hingga akhir Oktober. Alias baru mereda pada awal November bertepatan dengan masuknya musim penghujan. Dari analisa BMKG, cuaca panas ekstrim di Jakarta karena beberapa faktor. Mulai dari pergeseran semu matahari ke wilayah selatan Indonesia yang meningkatkan radiasi matahari di Indonesia bagian selatan. Juga akibat minimnya tutupan awan dan masa pancaroba saat ini. Tak hanya Jakarta, beberapa wilayah Indonesia juga kebagian panas menyengat dengan suhu 35 derajat hingga 38 derajat Celcius. Di antaranya di Jawa Timur, yaitu di Surabaya dan Sidoarjo, di Jawa Tengah, di Semarang, Grobogan dan Sragen, serta di Bali dan Nusa Tenggara. Warga terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan pekerja lapangan diminta waspada dampak cuaca ekstrem menyengat akhir-akhir ini. Matahari memang nggak bisa kita lawan ya, jadi ya udah kita berdamai aja. Tapi kalau misalnya nggak mau merasa terpanggang matahari, nah hindari untuk beraktivitas di bawah sinar matahari secara langsung dan juga menggunakan pelindung misalnya saja sunscreen, sunblock, topi ataupun payung. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Yudi Permana melaporkan. Lautan busa di Kali Kamal, Muara Penjaringan, Jakarta Utara kembali muncul pagi tadi. Busa berterbangan dan mengganggu pengendara yang melintas. Hamparan busa kembali muncul di Kali Kamal, Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Keberadaan busa ini sangat membuat warga resah lantaran seringkali mengganggu perjalanan para pengguna jalan yang melintas karena berterbangan. Busa ini selalu muncul di pagi hari saat rumah pompa menyedot air kali menuju laut. Meski muncul berulang kali, tapi belum ada tindak lanjut dari petugas. Padahal buih busa di sepanjang kali sering berterbangan ke jalan dan mengganggu pengendara yang melintas. Terbang itu kayak kapas. Terbang ke jalan atau gimana? Ya karena ke jalan juga sama. Ngeganggu ya? Iya mengganggu juga, ganggu perjalanan. Tetap yang namanya orang kan kalau nggak tahu kirain kapas itu kan, kayak kapas terbang itu. Padahal itu enggak, itu busa, emang busa dari itu. Diduga busa berasal dari limbah rumah tangga dan pabrik yang membuang ke aliran Kali Kamal Muara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seperti itu, pemirsa, warga Balaraja, Tangerang, Banten mengalami sakit mata hingga gangguan pernafasan diduga akibat pencemaran udara dari tempat pengolahan limbah sebuah perusahaan. Warga Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara di daerahnya. Rumah mereka kerap menerima debu dan abu sisa pembakaran dari pabrik milik PT Sinar Logam Indonesia beberapa waktu lalu. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan sakit tenggorokan. Pencemaran diduga berasal dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Menyikapi keluhan warga, pihak perusahaan PT Sukses Logam Indonesia akhirnya buka suara. Pihak perusahaan mengaku telah memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan sistem pengelolaan limbah telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak perusahaan juga membuka ruang dialog dengan masyarakat yang merasa dirugikan, bahkan siap memberikan kompensasi bila diperlukan.
Meski mendapat keluhan dari masyarakat, keberadaan perusahaan ini juga bermanfaat dalam membuka peluang pekerjaan. Puluhan santri se-Bandung Raya berunjuk rasa di rumah anggota DPR RI Atalia Praratya di kawasan Ranca Bentang, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini buntut pernyataan Atalia terkait dengan kajian pembangunan Al-Ghazini yang menggunakan APBN. Dengan mendapat pengawalan dari petugas pengamanan, puluhan santri Nusantara Bandung Raya berunjuk rasa di rumah pribadi anggota DPR RI Atalia Praratya. Dalam aksinya, demonstran membawa sejumlah atribut yang berisi desakan agar Atalia dipecat dari DPR karena dianggap membuat kegaduhan atas pernyataannya terkait dengan renovasi Ponpes Al-Ghazini gunakan APBN. Masa mengancam akan kembali menggelar aksi jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Atalia belum memberikan komentar karena tidak ada di tempat saat aksi massa berlangsung. Seorang anggota dewan yang terhormat kembali membuat sensasi hingga viral. Seorang anggota DPRD Gorontalo Utara terekam amatir saat mencibir aspirasi massa yang menggelar aksi di kantor DPRD. Kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo Utara yang ada digaji 600.000, 700.000. Kami minta segera. Deninda Khairunisa, seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, menunjukkan gestur diduga mencibir pendemo saat menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD pada Senin kemarin. Ia tersenyum sinis dan memanyunkan bibir ketika salah satu orator tengah berpidato menyuarakan tuntutan rakyat. Aksinya itu dinilai publik tidak menghormati masa aksi. Bahkan ekspresi Deninda memicu kecaman dari warganet usai video tersebut viral di media sosial. Menanggapi aksinya yang viral, Deninda membantah tudingan mengejek hingga meremehkan pengunjuk rasa. Ia menyayangkan video itu dipelintir sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan memohon maaf kepada publik. Deninda Khairunisa berharap polemik di tengah publik bisa segera mereda sehingga fokus dalam persoalan aspirasi masyarakat. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus terbakar di Tol Wiyoto Wiono, Kelapa Gading, Jakarta Utara dini hari tadi. Diduga bus terbakar akibat mengalami korsleting listrik pada bagian mesin. Kobaran api melalap habis sebuah bus di ruas tol Wiyoto Wiono kilometer 11 Kelapa Gading, Jakarta Utara dini hari tadi. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Diduga api akibat korsleting listrik dari bagian mesin saat bus melintas dari arah Tanjung Priok menuju Cawang, Jakarta Timur. Sopir bus sempat mencoba memadamkan api dengan apar, namun api dengan cepat melumat seluruh bagian badan bus. Beruntung saat kebakaran, kondisi bus dalam keadaan kosong tanpa penumpang. Api berhasil dipadamkan usai diterjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat peristiwa ini, kepadatan kendaraan sempat terjadi di tol dalam kota arah Tanjung Priok menuju Cawang. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas akibat kebakaran yang melalap 3 rumah 2 lantai semi permanen di Pademangan Raya, Jakarta Utara. Seluruh korban yang terjebak dalam kobaran api merupakan satu keluarga. Api cepat melalap bangunan 3 bangunan semi permanen di kawasan padat penduduk Gang 27 Pademangan Timur, Jakarta Utara dini hari tadi. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat merembet dan melalap bangunan semi permanen tersebut. 4 orang dilaporkan tewas akibat terjebak kebakaran dan jasadnya segera dievakuasi petugas. Keempat korban yang merupakan satu keluarga terdiri dari Nenek Saniah 55 tahun, Samiatun 20 tahun, Ais 11 tahun, dan Udin 2 tahun ditemukan tewas dalam rumah yang terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dari pembakaran kabel tembaga kemudian menyambar ke styrofoam dan bangunan rumah. Saat ini api sudah padam dan petugas masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Puing dan abu jadi saksi kesedihan ribuan warga yang menjadi korban kebakaran Jakarta. Tidak hanya kehilangan tempat bernaung, kobaran api juga turut merenggut nyawa kerabat mereka. Lagi-lagi si jago merah melahap tempat bernaung warga Jakarta.
Tak pandang pemilik ataupun bangunan, kebakaran menyambar mulai dari gang sempit di perumahan padat penduduk bahkan hingga ke museum. Seperti tidak ada habisnya, sepanjang tahun 2025 tercatat 1.195 insiden kebakaran di kota metropolitan ini. 3.000 lebih jiwa pernah berdiri di atas puing-puing dan mengais harapan yang tersisa dari bilik rumah mereka yang kini menjadi abu. Dan tidak sedikit juga nyawa hilang akibat kobaran api. Korsleting listrik, kebocoran tabung gas hingga puntung rokok tercatat sebagai biang kerok pemicu kebakaran. Pertaruhan nyawa petugas pemadam kebakaran diuji berkali-kali dalam kepungan panas api dan reruntuhan bangunan. Pantang pulang sebelum padam seolah mustahil terwujud bila satu padam namun api yang lain malah menyala. Bahkan dalam satu kesempatan, Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri mengakui tidak mudah menuntaskan PR kebakaran di wilayah yang saat ini ia pimpin. Program pencegahan kebakaran mutlak harus dimaksimalkan. Kebakaran tidak hanya menghanguskan rumah tetapi juga harapan. Ribuan keluarga Jakarta korban kebakaran kini tanpa tempat tinggal. Berbekal harta yang tersisa, doa dan keteguhan, mereka melanjutkan hidup memulai dari nol. Tim Liputan iNews melaporkan.